Ya, berjumpa lagi dengan Mas Kamet. Oke, kali ini kita akan membahas tentang trik cara cepat matematika berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Nah, mari kita lihat ada banyak sekali trik dan cara cepat yang bisa kita lakukan. Oke ya, udah mulai ya. Nah, yang pertama kita akan menjumlah pecahan biasa. Nah, caranya gini. Misalkan ada setengah ditambah 1/5. Berarti di sini kita lihat pembilangnya bilangan 1 dan penyebutnya berbeda. Nah, triknya kita hanya bisa menggunakan apa? Jumlah dan perkalian pada penyebutnya. Sekarang perhatikan. Di sini penjumlahan pada penyebut itu kita isikan pada pembilangnya. Ya, jadi di sini 2 ditambah 5 hasilnya adalah 7. Kita taruh di pembilang. Nah, kemudian untuk perkaliannya kita isikan pada penyebut. 2 dikali 5 adalah 10. Maka kita tambahkan di sini 10. Nah, jadi setengah ditambah 1/5 hasilnya adalah 7/10. Gitu ya. Mudah ya. Misalkan kita punya contoh lain, 1/3 ditambah 1/7. Nah, di sini penyebutnya 3 dan 7. Nah, untuk menentukan hasilnya, perhatikan kita jumlah 3 tambah 7. Kan hasilnya 10 ya. Nah, jadi kita taruh di sini 10. Kemudian kalau dikalikan hasilnya 21. Berarti kita taruh di penyebutnya. Jadi 21. Oke ya, begitu sudah paham? Nah, sekarang perhatikan untuk bentuk berikutnya. Nah, sekarang pada pengurangan bilangan pecahan biasa. Kita perhatikan di sini 1/3 dikurangi 1/5. Nah, caranya sangat mudah. Kita fokus pada penyebutnya ya. Oke, kemudian ini kita cari selisih antara 5 dan 3. Kan selisihnya 2 ya. Berarti kita taruh di sini 2 sebagai pembilang. Nah, untuk penyebutnya sama. Kita kalikan 35 ya. Berarti hasilnya 15 ya. Kita taruh di penyebutnya. Jadi 1/3 dikurangi 1/5 hasilnya 2/15. Nah, contoh lain misalnya 1/4 dikurangi 1/9. Nah, triknya itu untuk pembilang itu kita cari selisih antara 4 dan 9 ya. Perhatikan 5. Kita taruh di sini 5. Kemudian untuk penyebutnya kita kalikan 4 dan 9. Jadi hasilnya adalah berapa? Ya, 36. Nah, jadi 1/4 dikurangi 1/9 hasilnya adalah 5/36. Oke ya, mudah ya. Nah, sekarang untuk penjumlahan pecahan biasa dengan pembilang penyebut berbeda. Misalkan di sini 2/5 ditambah 3/7. Nah, caranya perhatikan kita gunakan kali silang ya. 2 kali 7 kita kalikan hasilnya 14. Kemudian kita kalikan silang yang kedua 5 dengan 3. Hasilnya berapa? 15. Nah, kemudian di sini kita jumlah. Nanti hasilnya kita taruh di pembilang ya. 14 ditambah 15 hasilnya 29 ya. Kemudian untuk penyebutnya di sini kita kalikan antar penyebut. Jadi 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Nah, jadi 2/5 ditambah 3/7 hasilnya 29/35. Gitu ya. Sekarang coba contoh lain, misalnya 4/7 ditambah 3/8. Kita gunakan kali silang dulu ya. 4 kali 8 berapa? 32. Kita taruh di sini. Kemudian 7 kali 3 hasilnya berapa? 21. Nah, kemudian ini kita jumlah 32 dan 21 hasilnya adalah 53 ya. Kita taruh di pembilangnya. Kemudian untuk penyebutnya kita kalikan 7 dan 8.
hasilnya adalah 56. Nah, jadi 4/7 ditambah 3/8 hasilnya 53/56. Oke ya, mudah ya. Nah, sekarang kalau pengurangan. Misalnya di sini 4/5 dikurangi 2/7. Nah, triknya kita samakan ya. Kali silang dan kemudian dikalikan antar penyebutnya. Sekarang coba ini kita kalikan 4 dan 7, kita kalikan hasilnya berapa? 28. Kemudian 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Maka untuk mengisi ini kita perhatikan tandanya di sini dikurangi ya. Maka yang 28 dan 10 kita kurangkan ya. 28 dikurangi 10 hasilnya adalah 18, ditaruh di pembilang. Kemudian untuk penyebutnya di sini kita kalikan 5 dan 7. Hasilnya adalah 35. Oke ya. Jadi 4/5 dikurangi 2/7 sama dengan 18/35. Sekarang contoh lain. Misalnya 5/6 dikurangi 3/5. Nah, caranya sama. Kita kalikan silang dulu ya. 5 dengan 5 hasilnya 25. Kemudian ini 6 dan 3 kita kalikan hasilnya 18. Kemudian kita kurangi ya. 25 dikurangi 18 hasilnya adalah 7, kita taruh di pembilangnya. Kemudian yang penyebutnya kita kalikan 6 dan 5, hasilnya berapa? 30. Nah, jadi 5/6 dikurangi 3/5 hasilnya 7/30. Oke ya, sangat mudah ya. Nah, sekarang kita akan mengalihkan pecahan. Perhatikan triknya. Misalkan kita kalikan 1/3 dan 5/7 ya. Oke, triknya sangat mudah. Kalau di sini pada perkalian itu tinggal mengalihkan pembilang. Berarti 1 dikali 5 kita taruh di pembilang. Untuk penyebutnya 3 kali 7 berarti 21. Nah, jadi 1/3 dikali 5/7 sama dengan 5/21. Contoh lain misalkan 3/5 dikalikan 4/9. Nah, berarti kita kalikan pada pembilang 3 dikali 4 ya, hasilnya berapa? 12. Kemudian 5 dan 9 kita kalikan, untuk penyebutnya hasilnya adalah 45. Jadi 3/5 dikali 4/9 sama dengan 12/45. Oke ya, mudah ya. Nah, sekarang kita gunakan trik dalam pembagian pecahan. Misalkan kita punya bilangan 2/7 dibagi 3/5. Nah, caranya perhatikan. Sama, kita gunakan kali silang ya. Nah, perkalian di sini kali ini kita gunakan untuk mengisi pada pembilang. Jadi 2 kali 5 kan 10 ya. Kita masukkan di pembilang, hasilnya adalah 10. Kemudian ini kita kali silang 7 dan 3 ya. Hasilnya berapa? 21, kita taruh di penyebutnya. Nah, jadi 2/7 dibagi 3/5 sama dengan 10/21. Oke ya, mudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Contoh kedua, 2/5 dibagi 7/8. Nah, caranya perhatikan. Kita gunakan kali silang 2 kali 8. Hasilnya 16, kita taruh di pembilang. Kemudian kali silang yang kedua, 5 dikali 7, hasilnya berapa? 35, kita taruh di penyebutnya ya, 35. Jadi 2/5 dibagi 7/8 sama dengan 16/35. Oke ya, mudah dipahami ya. Nah, sekarang trik pada perkalian dengan 11. Oke ya, perhatikan. Ketika kita mengalihkan perkalian dengan 11, sebetulnya kita mempunyai trik cara cepatnya. Perhatikan,
Misalkan 23 dikali 11. Nah, triknya langkah pertama kita tulis 23 di sini ya. 2, 3. Tetapi di tengah-tengah ini kita kosongi dulu untuk bilangan yang lainnya. Nah, bilangan yang lainnya itu kita jumlahkan 2 dan 3. Hasilnya 5. Kita taruh di tengah-tengah. Jadi 23 dikali 11 sama dengan 253. Oke ya. Contoh lain misalkan 45 dikali 11. Nah, caranya kita tulis 45. Tengah dikasih kosong ya. Untuk bilangan yang lain, nah kita tinggal menjumlahkan antara 4 dan 5. Kita taruh di sini, hasilnya adalah 9. Jadi 45 dikali 11 sama dengan 495. Oke ya. Sekarang contoh lain, misalkan 62 dikali 11. Caranya sangat mudah. 62 kita tulis dulu. Kemudian di tengah-tengah ini kita jumlahkan antara 6 dan 2. Hasilnya berapa? 8. Kita taruh di sini 8. Nah, jadi 62 dikali 11 sama dengan 682. Oke ya, mudah ya. Sekarang Anda coba 53 dikali 11. Hasilnya berapa? Pada trik berikutnya, kita akan belajar menentukan hasil kali dengan bilangan 5. Perhatikan, di sini contohnya 286 dikali 5. Nah, caranya kita cukup bagi 2 yang di depan ini ya. Kemudian kita tambahkan 0 di akhir bilangan. Setelah itu kita bagi 1 per 1. 2 dibagi 2. Hasilnya 1, kita tulis di sini 1. Kemudian 8 kita bagi 2, hasilnya 4. Kita tulis berikutnya. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kita tulis lagi 0 di akhir ya. Jadi 1430. Nah, ini adalah jawaban apa? 2860 dibagi 2. Hasilnya adalah 1430 atau 286 dikali 5, hasilnya 1430. Oke ya. Contoh lain misalkan ini 654 kita kalikan 5. Caranya kita bagi 2 dulu, dilanjutkan dengan kasih 0 di belakang ya. Kemudian kita bagi 1 per 1. 6 dibagi 2, hasilnya berapa? 3. 5 dibagi 2, hasilnya berapa? Dapatnya 2, berarti masih sisa 1, kita taruh di sini ya. Nah, ini seakan-akan bilangan 14 untuk berikutnya. Kemudian kita bagi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, ini 0 tinggal tambahkan di sini ya. Nah, jadi 654 dikali 5 hasilnya 3270. Oke ya, mudah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, coba kalian hitung 476 dikali 5 untuk latihan. Nah, sekarang perhatikan trik berikutnya, yaitu perkalian bilangan antara 10 sampai 20. Oke ya. Misalkan gini, 13 dikali 12. Nah, triknya itu langkah pertama kita kalikan 1 dan 1 ya. Berarti hasilnya 1, kita tulis di sini 1. Kemudian 3 kali 2. Kita tentukan hasilnya kan 6. 6 taruh di belakang. Nah, tengah ini kosong ya. Tengah ini kosong itu diisi dengan bilangan apa? Kali silang 2. Kemudian 1 kali 3. Hasilnya berapa? 3. Baru kita jumlahkan. Nah, hasilnya kan 5 ya. 5 kita taruh di sini 5. Nah, jadi 12 dikali 13 hasilnya
156. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang perhatikan. Untuk yang 12 kali 13, 12 kali 14, caranya sama. 1 kali 1, hasilnya 1, kita tulis di sini. Kemudian 2 kali 4, hasilnya 8, kita taruh di akhir. Nah, yang tengah ini kita tentukan dulu perkalian silang ya. 1 kali 4 itu 4, 1 kali 2 itu berapa? 2 ya. Oke, kemudian kita tambahkan. Hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini kita taruh di tengah sini ya, hasilnya 6. Jadi 12 dikali 14 hasilnya 168. Oke ya. Paham ya untuk ini ya. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan mengalihkan trik perkalian yang mana cirinya adalah bilangan puluhannya sama, kemudian satuannya dijumlah hasilnya 10. Nah, bentuk perkalian model ini sebetulnya mempunyai trik yang sangat cepat. Nah, triknya gimana? Perhatikan. Untuk 36 dikali 34. Nah, triknya yang puluhan ini kita tambah 1, salah satunya ya. Jadi di sini ada 3, ada 3 plus 1. Berarti 3 dikalikan dengan 4 ya. 3 kali 4 itu hasilnya kan 12. Maka kita taruh di sini 12. Nah, yang belakang yang belakang itu 6 dikali 4, hasilnya 24, kita taruh di sini 24. Nah, jadi 36 dikali 34 hasilnya 1224. Oke ya. Mudah ya untuk ini ya. Nah, sekarang kalau 72 dikali 78. Ini kan puluhannya sama, sementara satuannya kalau dijumlah hasilnya 10. Nah, triknya ini yang 7 belakang atau yang depan nggak apa-apa, salah satunya kita tambahkan 1, berarti kan menjadi 8 ya. Kemudian kita kalikan 7 dikali 8 ini hasilnya berapa? 56 ya. Kemudian kita taruh di depan 56. Kemudian yang belakang itu 2 dikali 18 hasilnya berapa? 16. Kemudian kita taruh di sini 16. Nah, jadi 72 dikali 78 hasilnya adalah 5616. Oke ya. Mudah ya. Nah, sekarang kalian coba berapa 53 dikali 57. Nah, trik berikutnya yaitu apa? Bilangan kuadrat. Perhatikan, di sini kita hitung 37 kuadrat dengan 59 kuadrat. Oke, kita gunakan trik ya. Untuk 37 kuadrat dulu. Nah, triknya perhatikan. Yang depan dulu, ini 3 kuadrat. Hasilnya berapa? 9. Kita tulis di sini 9. Oke ya. Kemudian yang belakang 7 kuadrat. Hasilnya 49. Kita tulis di sini 49. Kemudian kita kalikan lagi 2 kali 3 kali 7 ya, 2 kali 3 kali 7. Hasilnya adalah 42. Kita taruh di bawah 94 ya. Kemudian kita jumlahkan hasilnya berapa? Yang pertama ini 9, ini 6, ini 13. Nah, jadi 37 kuadrat itu sama dengan 1369. Oke ya. Mudah ya. Nah, sekarang kalau untuk yang kedua 59 kuadrat. Kita hitungkan dulu. 5 kuadrat itu 25, 9 kuadrat 25 kita tulis di sini, kemudian 9 kuadrat itu 81. Kita tulis di sini. Kemudian 2 dikali 9 dikali 5. Hasilnya 90. Kita taruh di sini 90. Kemudian kita jumlah ini 1,
Ini 8. Ini berapa? 34. Nah, jadi 59 kuadrat sama dengan 3481. Oke ya. Mudah ya untuk ini ya. Nah, sekarang kalian coba berapakah hasil dari 78 kuadrat. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar trik perkalian dengan 19. Oke ya. Nah, ketika ada model ini, kita akan membuat tabel perkalian dengan 19. Nah, triknya perhatikan. Ini 1 kali 19, 2 dikali 19, 3 dikali 19, 4 kali 19, 5 kali 19, terus hingga sampai 10 dikali 19. Nah, cara pengisiannya kita gunakan pola seperti ini. 1, 2, 3, berarti kan bilangan ganjil ya. 5, 7, 9. Habis 9 berarti 11, 13, 15, 17, terakhir 19. Kemudian yang satuan ini kita tentukan dulu dari bawah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya. Nah, jadi bisa kita cek 1 kali 19 sama dengan 19, 2 dikali 19 38, 3 kali 19 57, 4 kali 19 76, 5 kali 19 95, 6 kali 19 114, 7 kali 19 133, 8 dikali 19 152, kemudian 9 dikali 19 171, dan terakhir 10 dikali 19 hasilnya 190. Oke ya. Nah, sekarang trik berikutnya mengalihkan bilangan ratusan ya, yang memiliki pola ratusan suatu bilangan, tengahnya 0 ya. Oke, sekarang kita hitung 606 dikali 202. Caranya, perhatikan yang satuan kita kalikan dulu 6 dengan 2. Hasilnya berapa? 12. Oke. Kemudian yang depan 6 dikali 2. Hasilnya berapa? 12. Nah, yang tengah itu caranya kita kali silang. Hasilnya berapa? 12. Kemudian di sini juga 12. Baru kemudian ini kita tambah ya. Nah, hasilnya berapa? 24. 24 ini kita taruh di tengah sini ya. Jadi hasilnya adalah 122.412. Nah, ini adalah jawaban dari 606 dikali 202. Oke ya. Sekarang perhatikan di sini 703 dikalikan 303. Nah, caranya sama. Yang satuan kita kalikan dulu 21. Kemudian yang depan kita kalikan sama 7 dan 3 hasilnya 21. Kemudian yang tengah bisa kita kalikan silang ya. 7 kali 3 21. 3 kali 7 21. Kemudian ini kita jumlahkan ya. Hasilnya adalah 42. Nah, 42 ini kita taruh di tengah. Nah, jadi hasilnya adalah 214.221. Oke ya, ini adalah jawabannya dari 707 dikali 303. Oke ya. Nah, sekarang berikutnya trik bilangan 89. Misalnya ini 89 dikali 4. Caranya yang satuan kita kalikan ya, 9 dikali 4. Kita tulis di sini berapa? 36. Tapi tengah-tengah masih kosong. Ya. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini bisa kita isi dengan cara apa?
kita kurangi antara 9 dan 4. Berarti kan 5 ya. Oke, kita kurangi, hasilnya 5, kita taruh di tengah-tengah ini. Nah, jadi prinsipnya kita hanya mengalihkan dan kemudian kita mengurangi. Oke ya. Contoh lain, misalkan 89 dikali 6. Oke, langkah pertama kita kalikan dulu 9 kali 6 yaitu 54. Kita taruh di sini, tengah-tengah jangan diisi dulu. Kemudian caranya 9 dikurangi 6, hasilnya 3, berarti kita taruh di tengah. Nah, jadi gitu ya. Jadi 89 dikali 6 itu 534. Oke, untuk bilangan berikutnya, misalkan 89 dikali 7. Nah, caranya kita kalikan dulu 9 dengan 7. Hasilnya 63, kita taruh di sini. Ya, kemudian untuk yang tengah diisi dengan 9 dikurangi 7. Hasilnya 2 ya, kita taruh di tengah. Jadi 89 dikali 7 hasilnya 623. Oke, sekarang soal terakhir 89 dikali 8. Caranya sama ya, 8 kali 9 atau 9 kali 8 hasilnya 72. Kemudian yang tengah itu 8 dikurangi 1, 8 ya, 9 dikurangi 8 hasilnya 1 ya, kita taruh di sini. Oke ya. Nah, jadi 89 dikali 8 hasilnya 712. Oke, begitu ya. Nah, demikianlah trik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.